NIM PO7120321055. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Kurnia Oktaviani, NIM PO7120321056. Kami dari Politeknik Kesehatan Palembang, Prodi Keperawatan Lubuk Linggau. Kami akan membuat video dalam mata kuliah Gizi dan Diet yang diampu oleh Ibu Susmini SKM MKes. Selamat menyaksikan. Hai Bun, pada tahu nggak kematian ibu hamil di Indonesia paling besar dikarenakan oleh pendarahan dan yang kedua adalah karena eklamsi. Apa sih eklamsi itu? Eklamsi adalah suatu serangan kejang pada ibu hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsi. Preeklamsi sendiri biasa disebut dengan keracunan pada kehamilan atau hipertensi pada kehamilan. Sebenarnya eklamsi ini jarang terjadi loh, tapi apabila terjadi, ia harus segera ditangani. Karena eklamsi ini mengancam dua nyawa sekaligus, yaitu nyawa ibu dan nyawa janin. Eklamsi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eklamsi gravidarum atau antepartum, eklamsi partuerentum, dan eklamsi puerperale atau postpartum. Berdasarkan saat timbul serangan, semua kejang eklamsi didahului oleh preeklamsi. Lamanya koma setelah kejang eklamsi bervariasi. Apabila kejang yang terjadi jarang, penderita biasanya segera pulih kesadarannya. Namun, pada kasus berat, keadaan koma berlangsung, bahkan penderita dapat mengalami kematian tanpa sempat pulih kesadarannya. Gejala eklamsia. Kondisi seperti ini biasanya terjadi setelah preeklamsia. Preeklamsia sendiri dapat timbul sejak minggu ke-20 kehamilan. Preeklamsia ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm hemoglobin, ditemukannya protein pada urin, dan biasanya disertai dengan pembekaran pada tungkai. Jika ibu hamil mengalami preeklamsia, maka harus segera mendapat penanganan. Jika tidak, dapat menimbulkan eklamsia. Beberapa ibu hamil yang mengalami eklamsi biasanya ditandai dengan gejala-gejala seperti berikut. 1. Peningkatan kadar protein di urin. 2. Sakit kepala yang semakin parah. 3. Tekanan darah yang semakin tinggi. 4. Sakit perut, terutama pada bagian perut kanan atas. 5. Mual dan muntah. 6. Tangan dan kaki membekak. 7. Gangguan penglihatan. Dan 8. Frekuensi dan jumlah urin yang berkurang. Jika gejala seperti itu terus berlanjut, maka selanjutnya akan menimbulkan kejang yang dapat terjadi selama, sebelum, atau setelah persalinan. Jika ibu hamil kejang atau gejala eklamsi seperti yang disebutkan di atas, segeralah pergi ke dokter atau nakes untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil dan janin yang dikandung. Kejang eklamsi umumnya dibagi menjadi 2 fase, yaitu Fase kejang pertama dan fase kejang kedua. Pada fase kejang pertama memiliki durasi antara 15 sampai dengan 20 detik pertama. Fase ini ditandai dengan kedutan pada wajah, mengalami kekakuan tubuh dan otot yang menegang. Fase kejang kedua, kejang memiliki durasi 60 detik. Fase ini dimulai dari rahang bergerak ke area wajah seperti otot muka, kelopak mata hingga menyebar ke seluruh tubuh. Namun tidak semua ibu hamil dengan eklamsi akan mengalami kedua fase tersebut. Bentuk kejang bisa juga bervariasi. Setelah kejang, ibu hamil biasanya tidak akan ingat apa yang terjadi. Efek lain yang dirasakan setelah kejang akan merasa mengantuk, bingung, lelah di sekujur tubuh, sakit kepala hingga nyeri otot. Penyebab terjadinya eklamsi. Hingga saat ini, masih belum diketahui pasti apa yang menyebabkan ibu hamil dapat mengalami kondisi preeklamsi dan eklamsi. Namun, kondisi ini diduga karena adanya kelainan pada fungsional dan formasi plasenta. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki riwayat menderita preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. 2. Menjalani kehamilan pertama kali atau jarak kehamilan sebelumnya terlalu dekat, kurang dari 2 tahun.
Ketiga, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari usia 35 tahun. Memiliki riwayat sakit hipertensi yang kronis, memiliki kondisi penyakit tertentu seperti diabetes, obesitas, ginjal, anemia, sel sabit, penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid atau gangguan sistem pembekuan darah, memiliki kondisi kehamilan tertentu seperti mengandung lebih dari satu janin atau hamil dengan program bayi tabung. Pencegahan preeklamsi dilakukan melalui diet, kaya protein, kaya karbohidrat, vitamin yang cukup, dan makanan dengan kandungan lemak rendah. Mengurangi konsumsi garam dalam kasus kenaikan berat badan atau edema, dan makan 4 sehat 5 sempurna atau makan dengan gizi yang cukup. Tambahkan telur setiap hari untuk meningkatkan kandungan protein, istirahat yang cukup, istirahat yang sesuai dengan usia kehamilan, bekerja sesuai kebutuhan dalam hal kemampuan, duduk dan berbaring lebih miring ke kiri agar tidak mengganggu aliran darah ke plasenta, pengawasan prenatal atau kehamilan jika pergerakan janin di dalam rahim mulai berubah. Segeralah pergi ke tempat pemeriksaan. Cara menangani eklamsi. Jika memiliki gejala seperti yang sudah disebutkan di atas, maka disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan, sehingga mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan melakukan beberapa tes kesehatan. Salah satunya dengan cara mengobati eklamsi adalah dengan melahirkan bayi lebih awal. Ibu hamil yang dengan preeklamsi memiliki risiko lebih tinggi mengalami eklamsi, sehingga dokter umumnya akan memberikan penanganan seperti memberikan obat-obatan, vitamin, dan suplemen, dan menyarankan untuk bed rest atau istirahat di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri. Sampai saat ini belum ada cara pasti dalam mencegah preeklamsi dan eklamsi. Namun, hal yang dapat Bunda lakukan untuk menurunkan resiko terjadi eklamsi saat hamil ialah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat dengan mencegah berat badan ideal, mengonsumsi makanan bernutrisi, serta berhenti merokok untuk membantu menurunkan resiko eklamsi saat hamil. Mengonsumsi suplemen tambahan. Selain mengonsumsi makanan bernutrisi, Bunda juga bisa menambahkan suplemen dengan arginin dan vitamin yang diduga dapat menurunkan resiko eklamsi jika dikonsumsi mulai trimester kedua kehamilan. Mengonsumsi aspirin dosis rendah. Aspirin dosis rendah biasanya akan diberikan dokter sesuai dengan kondisi ibu hamil. Pemberian aspirin juga dapat mencegah penggumpalan darah dan pengecilan pembuluh darah, sehingga dapat mencegah munculnya eklamsi. Melakukan kontrol berkala. Kontrol berkala selama kehamilan tentunya sangat perlu dilakukan agar deteksi dini dan pengendalian hipertensi serta preeklamsi bisa dilakukan. Umumnya waktu kontrol ibu hamil yang tepat adalah sebulan sekali saat memasuki minggu ke-4 sampai ke-28. Pada minggu ke-28 sampai ke-36 dilakukan selama 2 minggu sekali. Terakhir pada minggu ke-36 sampai 40 Bunda bisa melakukan kontrol kehamilan seminggu sekali. Setelah eklamsi terdiagnosis, cara ampuh mengatasi eklamsi adalah dengan melahirkan bayi secepatnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan melahirkan bayi melalui operasi sesar. Jika melahirkan lebih awal tidak dilakukan, dapat menyebabkan komplikasi serius. Selain itu, beberapa kondisi eklamsi dapat diatasi dengan menggunakan obat. Obat eklamsi antara lain ialah magnesium sulfat adalah obat untuk mengurangi kemungkinan kejang terjadi berulang. Pengobatan ini diberikan selama 24 hingga 48 jam setelah kejang terjadi. Lalu antikonvulsan, tergolong obat anti kejang. Obat ini bermanfaat untuk mengatasi dan mencegah munculnya kejang. Obat tekanan darah tinggi diperlukan bagi ibu hamil dengan riwayat eklamsi saat sedang persalinan atau setelah melahirkan. Beberapa kasus eklamsi dapat sembuh dengan sendirinya setelah bayi dilahirkan. Di sisi lain, eklamsi juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital.
Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk selalu mengonsultasikan tentang kehamilannya. Satu-satunya cara mengobati eklamsi adalah dengan melahirkan bayi lebih awal. Ibu hamil dengan preeklamsi memiliki resiko eklamsi lebih tinggi, sehingga dokter umumnya memberikan penanganan seperti berikut ini. Memberikan obat pengontrol tekanan darah dan suplemen vitamin, menyarankan untuk bed rest di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri, memantau kondisi janin dan ibu hamil secara berkala. Jika kejang yang tidak membaik, dengan pemberian magnesium sulfat, dokter dapat memberikan obat golongan benzodiazepin dan phenytoin. Di sini saya akan menjelaskan waktu pemberian dan makanan apa saja yang harus diberikan kepada ibu hamil dengan eklamsia. Waktu pemberian makanan yaitu jam 6, jam 8, jam 10, jam 1, jam 4 sore, jam 6 pagi, dan jam 8 pagi. Dengan rincian, jam 6 minum teh 1 gelas, jam 8 minum sari tomat 1 gelas, jam 10 sari jeruk 1 gelas, jam 1 sari alpukat dan susu 1 gelas, jam 4 sari tomat dan susu 1 gelas, jam 6 sari pepaya dan jeruk 1 gelas, jam 8 air teh dan susu 1 gelas. Bahan makanan dan waktu pemberiannya adalah beras 3 gelas atau timun 4 gelas, jumlahnya 150 atau 200 gram. Telur 1 butir, jumlahnya 50 gram. Tempe 2 potong atau 4 potong sedang dengan jumlah 550 sampai 100 gram. Sayuran 2 gelas dengan jumlah 500 gram. Daging 2 potong dengan jumlah 100 gram. Sari buah atau buah 4 sampai 5 potong dengan jumlah 100 sampai 400 gram. Gula pasir 8 sendok makan, 3 sendok makan dengan jumlah 80 sampai 30 gram. Minyak nabati 1 sampai 2,5 sendok makan dengan jumlah 15 sampai 25 gram. Susu bubuk khusus ibu hamil 5 sampai 10 sendok makan dengan jumlah 50 sampai 75 gram. Saran makan dan nutrisi yang diberikan kepada ibu hamil dengan eklamasi ini bisa disesuaikan atau diubah komposisinya dengan tetap mementingkan nutrisi dan agar tercapai. Tujuan diet pada ibu hamil dengan preeklamsi dan eklamsi adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi normal, tekanan darah normal, mencegah dan mengurangi retensi garam atau air, mencapai keseimbangan nitrogen, menjaga agar penambahan berat badan tidak melebihi normal, mengurangi dan mencegah timbulnya faktor risiko lain pada saat hamil dan setelah melahirkan. Macam-macam diet preeklamsia dan eklamsia, yaitu diet pada preeklamsia 1 diberikan kepada pasien preeklamsia berat. Makanan diberikan dalam bentuk cair yang terdiri dari susu dan sari buah. Jumlah cairan diberikan paling sedikit 1.500 ml sehari per oral dan kekurangannya diberikan secara parenteral atau infuset. Makanan ini kurang dan zat gizi, karena itu hanya diberikan 1-2 hari. Diet preeklamsi 2 sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsi 1 atau kepada pasien preeklamsi dengan penyakit tidak begitu besar. Makanan berbentuk saring atau lunak diberikan sebagai diet rendah garam 1. Makanan ini cukup energi dan zat gizinya. Diet preeklamasi 3 sebagai makanan perpindahan dari diet eklamasi 2 atau kepada pasien dengan preeklamasi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi,
dan rendah garam. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kg per bulan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.